Sekilas profil Pondok Tengah. Di tengah hutan belantara, tepatnya di lokasi kerajaan Sendang Kamulian yang sudah tidak bertahta lagi, yang tertinggal hanyalah puing-puing bangunan, tinggallah seorang aparatur kerajaan Mataram yang melarikan diri meninggalkan anak, istri, dan kedudukannya karena kurang berkenan dengan kebijakan-kebijakan kerajaan Mataram, setelah kerajaan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Beliaulah Kiai Sufistik Mbah Kiai Ahmad Yunus, putra Mbah Bagus Mukmin yang diambil menantu oleh Raja Mataram. Beliau juga dikenal dengan sebutan Sunan Wilis. Beliau mendirikan bangunan yang sangat sederhana, beratapkan ilalang, alang-alang, dan menggunakan sabutaran, ijuk, untuk mengkaitkan kayu-kayu bangunan. Bangunan ini beliau jadikan pusat penyebar luasan ajaran Islam. Pada salah satu kayu bangunan terukir angka 1790 sebagai tonggak sejarah bahwa Pondok Tengah berdiri sekitar 3 abad silam. Dengan keulatan dan kesabaran beliau dalam berjuang, maka lambat laun hutan belantara itu menjadi pemukiman penduduk dan diberi nama Desa Kamulan. Setelah pihak kerajaan Mataram mengetahui tempat tinggal beliau, maka menyusulah anak dan istri beliau sehingga dapat hidup dalam satu keluarga lagi. Tempat tinggal beliau yang berada di tengah hutan belantara itu syarat dengan binatang-binatang buas, tapi binatang buas bukanlah sebagai musuh, bahkan tunduk dan menjadi kawan karena kearifan beliau. Di dekat bangunan itu ada sebuah pemandaian peninggalan kerajaan Sendang Kamulian yang disebut Umbul. Airnya mengalir sangat deras, karena diameter sumbernya mencapai kurang lebih 1 meter. Di dalam umbul itu ada ikan gabus yang sangat besar yang kuat untuk dinaiki manusia. Juga di umbul itulah tempat minumnya binatang-binatang buas tersebut. Kemudian untuk mengurangi besarnya arus dan supaya tidak terjadi bahaya, oleh Mbah Ahmad Yunus sumber air umbul disumbat dengan rumput ilalang. Umbul itu tidak pernah kering, dan masih bisa dimanfaatkan oleh sebagian santri sebagai pemandian sampai sekarang. Selang beberapa tahun datanglah kepada beliau seorang yang mengaku sebagai pelarian dari kerajaan Mataram. Beliau menyamar dengan nama Mbah Jo Ali. Setelah beberapa hari Mbah Jo Ali tinggal bersama Mbah Ahmad Yunus, akhirnya Mbah Jo Ali menceritakan bahwa sebenarnya dia bernama Mbah Ali Murtado, salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang berkedudukan di Banyumas, Jawa Tengah. Semenjak Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Belanda di Magelang dan beliau ditangkap oleh Belanda akibat tipu muslihat tahun 1830. Mbah Jo Ali melarikan diri ke arah timur sehingga bertemu dengan Mbah Ahmad Yunus di Desa Kamulan, dan ternyata Mbah Ahmad Yunus adalah pamannya sendiri. Akhirnya beliau diambil menantu oleh Mbah Ahmad Yunus, dinikahkan dengan Nyai Basyiroh, putri beliau yang terakhir dari 5 bersaudara. Roda pesantren berjalan di atas kepemimpinan beliau berdua. Tapi tidak begitu lama setelah Mbah Ali Murtado dijadikan menantu, Mbah Ahmad Yunus dipanggil oleh Allah SWT dan pucuk pimpinan pesantren dipegang oleh Mbah Ki Ali Murtado. Di masa kepemimpinannya, beliau merenovasi masjid, masih sampai sekarang, dan telah memiliki beberapa santri yang salah satu santrinya ada yang sempat menggores batu dengan telapak tangan dan menjadi bukti sejarah sampai sekarang. Setelah Kiai Ali Murtado wafat, kepemimpinan pesantren dilanjutkan putranya yang bernama Kiai Haji Ihsan. Pada masa periode beliau, Pondok Tengah ini pernah dijadikan markas sementara tentara Hizbullah pada tahun 1948 sampai 1949. Pada waktu itulah Pondok Tengah menjadi sasaran pengeboman tentara sekutu, tepatnya pada tanggal 10 November 1948. Satu meledak di udara, satunya lagi menyasar dan meledak di Pasar Kamulan, sedangkan yang 3 jatuh di area pesantren tanpa ledakan. Hingga sekarang salah satu di antaranya diabadikan sebagai bel, kenteng, masuk dan pulang sekolah serta kegiatan lain. Kemudian kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan. Putra Kiai Haji Ihsan dibantu adik iparnya yang bernama Kiai Nafi yang populer dengan sebutan Kiai Jumadi.
Di masa ini Pondok Tengah pernah dijadikan pusat pembinaan dan penggemblengan kader-kader pemuda Ansor untuk ikut serta menumpas pemberontakan G30 SPKI. Pada tanggal 12 Juli 1996 Masehi 26 Safar 1417 Hijriah, Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan wafat, maka kepemimpinan pesantren langsung diteruskan oleh putranya yaitu Kiai Haji Masruhin Mahmud bersama Kiai Haji Toha Munawar, putra pertama Haji Sidik, kakak ipar Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan dan Kiai Fahruddin Nafi, putra kedua Kiai Jumadi. Tahun 2010 adalah tahun yang meninggalkan banyak catatan dan goresan kisah pada lempeng sejarah keberadaan Pondok Tengah. Amul Huzn, atau tahun kesedihan dan duka cita, bukanlah julukan yang tanpa alasan untuk tahun itu. Dimulai dari berpulangnya Romo Kiai Fahruddin Nafi ke Rahmatullah, 1 minggu setelah kepergian Gus Dur, tepatnya pada hari Kamis Kliwon tanggal 7 Januari 2010 Masehi, 21 Muharram 1431 Hijriah. Kemudian selang kurang lebih 1 bulan, waktu yang relatif sebentar, belum cukup untuk menghentikan linangan air mata setelah dirundung duka, Kiai Haji Masruhin Mahmud mengalami sakit keras. Beliau dirawat di rumah sakit Surabaya kurang lebih 5 bulan, hingga pada akhirnya pesantren ini harus berduka cita lagi, menumpahkan air mata kembali karena Allah SWT kembali menunjukkan kuasanya dengan memanggil beliau, salah satu hamba terbaiknya, pada hari Senin Kliwon tanggal 21 Juni 2010 Masehi, 08 Rajab 1431 Hijriah pukul 3:10 WIB. Selamat jalan. Semoga pengabdian, perjuangan, keikhlasan serta semua amal kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT serta diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Ya Robbal Alamin. Demikian sekilas profil Pondok Tengah Kamulan Durnan Trenggalek, Jawa Timur. Di samping melaksanakan sistem salafiyah yaitu madrasah diniyah, pesantren ini juga menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana telah digariskan oleh surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Agama, Dikbud, dan Dalam Negeri. Sekian. Semoga bermanfaat. Amin.